Mau bikin apa len, mau bagaimana len, nona pubelis mal kakak setengah mati. Kakak sujagan nona dari dulu-dulu terpaksa kakak mundur jauh-jauh nona pubelis mahal kakak. Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Irmayanti dari Prodi PSP. Kali ini saya akan membawakan materi tentang tata niaga hasil perikanan. Yuk, disimak yuk videonya. Ada pengertian tata niaga hasil perikanan. Tata niaga hasil perikanan yaitu suatu kegiatan ekonomi yang berfungsi membawa dan menyampaikan barang dari produsen ke konsumen dengan tujuan untuk menjamin agar produk sampai kepada konsumen dengan efektif dan efisien. Yang kedua itu ada fungsi tata niaga hasil perikanan. Fungsi tata niaga adalah semua jasa-jasa atau kegiatan dan tindakan-tindakan yang diberikan dalam proses pengaliran barang dari tangan produsen ke tangan konsumen. Nah, adapun fungsi yang pertama yaitu fungsi pertukaran. Nah, fungsi ini dimaksudkan untuk memperlancar jalannya pemindahan hak milik atas barang-barang. Di dalam fungsi pertukaran ada yang namanya fungsi penjualan dan fungsi pembelian. Fungsi penjualan ini bertujuan untuk mencari pembeli suatu barang dengan motif untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Sedangkan fungsi pembelian ini bertujuan untuk mencari tempat penjual atau produsen atau sumber-sumber penawaran barang guna untuk menjamin kontinuitas persediaan barang bagi konsumen. Fungsi yang kedua yaitu fungsi fisik. Fungsi ini bertujuan untuk mengadakan barang secara fisik yang berarti memperlancar jalannya fungsi pertukaran. Di dalam fungsi fisik ini terdapat fungsi pengangkutan. Nah, fungsi pengangkutan adalah suatu fungsi yang meliputi kegiatan yang ditujukan untuk menggerakkan barang-barang dari tempat-tempat produksi ke tempat barang itu dibutuhkan. Fisik ini juga ada yang namanya fungsi penyimpanan. Nah, fungsi ini bertujuan untuk memperlakukan benda atau barang secara fisik guna untuk menjamin tersedianya barang bersangkutan pada waktu dan tempat yang dibutuhkan. Ketiga itu ada fungsi fasilitas. Fungsi ini bertujuan untuk menyediakan dan memberikan jasa-jasa servis atau fasilitas-fasilitas guna untuk memperlancar jalannya fungsi pertukaran dan fisik yang terdiri dari pertama fungsi standarisasi dan guarding, yang kedua fungsi penanggungan risiko, yang ketiga fungsi pembiayaan, dan yang keempat fungsi informasi pasar. Kita lanjut ke saluran pemasaran. Saluran pemasaran merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan pemasaran suatu produk. Kita harus mempertimbangkan saluran pemasaran yang dapat dipakai untuk menyalurkan produk dari produsen ke konsumen. Selanjutnya yaitu ada permintaan dan penawaran. Permintaan adalah sejumlah barang dan jasa yang diinginkan untuk dibeli untuk memenuhi kebutuhan pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu di pasar. Sedangkan penawaran adalah sejumlah barang dan jasa yang tersedia di pasar untuk dijual pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu. Terakhir itu ada struktur pasar hasil perikanan. Struktur pasar adalah berbagai hal yang dapat mempengaruhi tingkah laku dan kinerja usaha perikanan dalam pasar. Suatu struktur pasar dikatakan kompetitif jika usaha perikanan yang ada tersebut tidak mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi harga dan jumlah barang di pasar. Oke, terima kasih. Sekian dari video saya ya teman-teman. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.